Kamu geser ke sini supaya jangan kena ini pohon. Geser ke sini, ke sini, ke sini. Geser ke sini, Om Om. Om Di sana, ha. supaya dia Fadi. Yuk. Terus. Tongkat naik. Ambil kayu kok tongkat. Atau kursi kok nanti atur. Kami ini kawan sejalan. Rafia. Ini Rafia. Yuk. Ini mari ambil satu sipar. Di tengah kondisi keuangan daerah yang minim, berbagai upaya terus dilakukan Bupati Timur Tengah Selatan Ipi Tahun dalam rangka pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan ekstrim, stunting, dan ancaman rawan pangan. Bahkan upaya orang nomor 1 di Kabupaten TTS ini dilakukan secara swadaya tanpa menggunakan anggaran APBD 2 TTS. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan DPRD setempat. Jumat 10 Maret 2023, Bupati Pitahun memimpin langsung pemanfaatan 50 hektar lahan di lokasi Civic Center oleh seluruh OPD, lembaga sekolah dan masyarakat, guna ditanami komoditi hortikultura dan komoditi pertanian lainnya. Pemanfaatan lahan tersebut didukung sistem pengairan dari sumur bor di lokasi setempat. Didampingi Kepala Bapeda Johannes Benu SE MSI, Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sedda TTS Ardi Benu, dan Direktris Perumda Air Minum Soe Leli Hayer SE Bupati Pitahun menjelaskan, tim Pemda TTS sudah melakukan survei pasar terhadap dampak inflasi di TTS. Dan diketahui, kondisi daya beli masyarakat rendah karena pasokan sembako yang minim. Hal tersebut memicu harga jual di pasaran melonjak naik. Karena itu, salah satu solusinya yakni pemanfaatan lahan kosong bagi penanaman komoditi pertanian guna memenuhi konsumsi rumah tangga seperti sayur-sayuran, ubi-ubian, pisang, jagung, dan sorghum. Bupati yang sejak tahun pertama kepemimpinan hanya 16 kali berada di ruang kerjanya dan selebihnya belusukan di 278 desa kelurahan ini menambahkan, terobosan yang dilakukan Pemda TTS selain sebagai contoh dan edukasi bagi masyarakat untuk mandiri, juga sebagai upaya meminimalisir dampak inflasi, ancaman rawan pangan, kemiskinan ekstrim, dan stunting. Di bagian lain Bupati mengatakan, seluruh kegiatan di lahan Civic Center berupa instalasi listrik, pengoboran sumur bor, pemasangan pompa sumur bor, pengadaan benih hortikultura, pupuk, alat dan mesin pertanian dilakukan secara swadaya tanpa menguras sepeser pun dana APBD TTS. Nanti ditarik ini, hari ini teman-teman lihat kita ada bersihkan ini. Target saya kalau bisa kita 50 hektar. Dari 50 hektar sawah yang 50 hektar horti yang nanti akan kita tanam. Mungkin jagung dan sayur-sayuran nanti akan kita tanam 50 hektar. Dan kalau ini berjalan dengan baik, yang pertama dia akan larinya menekan angka stunting, kemiskinan, dan yang paling penting inflasi. Sayur kalau sudah ada dan juga nanti dari sudah ada lombok kan, dengan sendiri inflasi akan ditekan. Dan masyarakat mendapat nilai tambah dari tempat ini. Dan juga kami pegawai negeri. Dan berdasarkan survei pasar, daya beli daripada masyarakat menurun. Menurun karena harga melonjak dan susah didapat. Nah, sehingga untuk mengantisipasi meningkatnya kasus stunting, meningkatnya angka kemiskinan iklim, kita buat ini. Dan setelah ini kami akan bergeser ke OFH ini. OFH ini juga menjadi perhatian kita serius karena kita tahu bersama bahwa Bondeu ini hampir setiap saat bermasalah. Kemarin terakhir dilaporkan oleh Direktur PDM kurang lebih ada 3 titik. 3 titik yang rusak, ya teman-teman berusaha untuk memperbaiki. Tetapi dengan kondisi hujan dan kondisi jalan ke sana agak repot. Ya antara tanggung jawab dan keselamatan itu beda tipis. Tidak bisa membedakan keselamatan dengan tanggung jawab ini. Karena topografi mereka harus pikul mesin, pikul pipa, menyeberangi sungai-sungai, menyeberangi perkampungan. Mereka harus jalan ke sana. Nah, hal inilah mendorong kami untuk kita buat ini dalam kota. Memang nanti dari segi operasional akan tinggi, tapi operasional maintenance agak rendah.
agak rendah karena dalam kota, dan kalau ada soal hari ini bisa kita selesaikan. Nah, agak biaya operasi agak nanti tinggi sedikit, tetapi saya bilang teman-teman kita harus mulai karena ini ada potensi besar, dan lahan Pemda sebegini luas ini, teman-teman lihat ini ratusan hektar, karena kita bebaskan 2.456 hektar. Nah, ini ya kira-kira 200-300 hektar yang di sekitar sini. Teman-teman bisa ukur, dan saya minimal targetkan dari air ini 50 hektar. Dan sudah di coupling oleh teman-teman PRKP. Hari ini kita sudah mulai, ya minggu depan kita mulai, kita lanjutkan dengan pekerjaan fisik. Dan saya berharap ya minggu depan sudah ada yang bisa tanam, dan akan kelihatan itu di minggu ketiga April atau minggu ketiga Maret atau minggu pertama April, itu sudah akan kelihatan hasil kerja kita. Jadi hari ini kita kerahkan semua pegawai untuk hadir di sini supaya kegiatan ini bisa jalan. Karena sekali lagi bahwa ini bukan proyek, bukan program kegiatan, tetapi inisiatif kita karena kita ada potensi yang ada. Dan mau dibilang ini potensi berkat yang kita sia-siakan. Tadi kurang lebih 3 jam, dan ternyata air ini sudah keluar dengan debitnya 2 liter per detik. Dan air ini direncanakan untuk sementara lahan yang sudah siap itu ada 11,4 hektar. Jadi saya berharap teman-teman SKPD minggu depan kita siapkan untuk manfaatkan ini, karena ini diberkat Tuhan. Ini air sudah siap, air sudah ready, tinggal nanti kita buatkan instalasi dengan penampungan, sudah bisa operasi. Jadi sekarang dengan kondisi ini kita tunggu kembali lahan. Jadi lahan teman-teman kalau siap 1 minggu sudah bisa jalan. Lahan ini sudah mulai siap, dan traktor mulai besok ini traktor sudah bisa masuk. Traktor masuk untuk bersihkan ini, sehingga minggu depan ya saya berharap sudah ada yang bisa tanam juga. Sudah ada yang bisa tanam minggu depan. Jadi minggu depan hari Jumat nanti kita lihat bersama, pasti ada yang sudah tanam. Baik itu jagung atau horti. Jadi saya berharap untuk itu, dan nanti Kepala Dinas Pertanian komunikasi dengan berbagai komunitas. Untuk yang pertama kita siapkan bibit, yang kedua nanti dari PDM dan juga dari pihak Pemda kita siapkan jaringan pipa dan tandon. Atau para pemerhati terhadap masalah yang sementara dihadapi daerah ini, yaitu pangan, inflasi, krisis pangan, inflasi, krisis pangan, stunting dan kemiskinan. Jadi dengan terobosan hari ini ya saya berharap nanti kita bisa ambil manfaat dari kegiatan hari ini. Polcelere KLTV News mewartakan.